Kami di sini Bapa, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa kami yang tidak pernah dan tidak akan membiarkan kami di waktu senang, di waktu susah, Tuhan hadir di sana. Engkau Yesus tampil indah dan elok dalam kehidupan kami. Kami dikasihi, kami diampuni, kami disucikan. Bapa sungguh Engkau baik, kami memuji Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhanku, kasih Tuhanku menaungi aku. Kasih Tuhanku menaungi aku. Hidupku aman dan tenang. Haleluya, terima kasih. Kasih Tuhanku Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, dahsyat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau terindah, terindah dalam kehidupan kami. Luar biasa, dari sejak orang tua, mama kekasih mengandung kami, sampaikan lahir, bertumbuh sekarang hari ini oleh kami semua seperti sekarang ada ini, bukan karena kuat kami, hebat kami, jago kami, tapi hanya oleh kasih Tuhanlah yang menaungi kami semua. Sehingga siang hari ini kami ada di sini di rumah Tuhan, Kairos, kota Injil, kota buah-buahan, penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ibadah siang hari ini yang bertemakan bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Bapa, terima kasih. Tuhan sudah hadir di sini sejak pujian dinaikkan di sini. Hadirat Tuhan terlalu kencang turun mencengkram kami semua di siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Kau luar biasa. Roh Kudus, Engkau
Engkau baik, mengurapi kami semua, memberkati kami semua. Biarlah yang lemah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak ada jalan Tuhan bukakan jalan. Tuhan Engkau lakukan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara luar biasa. Umat-Mu jemaat Kairos yang ada di penghujung zaman, di akhir zaman di sini, mereka bersiap-siap, bersedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Raja kita yang akan datang segera. Untuk itu Bapa, ibadat siang hari ini lepaskan ke dalam tangan Tuhan. Saat kami dengar akan Engkau tiba, berfirmanlah kepada kami semua. Roh Kudus kontrol, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus yang berbicara apa yang Tuhan mau berbicara di siang hari ini untuk jemaat Kairos. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sudah kami berdoa dan mengucap syukur ini kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Buat mereka yang bersuka cita di siang hari ini, katakan bersama-sama. Sekali lagi, mereka yang bersuka cita di siang hari ini di Kairos, bersama-sama katakan. Haleluya. Beri tepuk tangannya, meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Hambanya Yehezkiel Jekikomo ada di tengah-tengah orang-orang yang hebat, orang-orang yang spesial, orang-orang yang berharga, yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang punya sudah sah surga menjadi milik kami sekalian. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan saya berharga di mata Tuhan. Katakan saya berharga di mata Tuhan. Ya, setan dia akan main-main kalau kau tidak berharga. Katakan kepada setan, kepada gunung-gunung semua hidup, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Lihat kiri kanan muka belakang. Itu siapa? Itu dia juga berharga. Katakan engkau juga berharga di mata Tuhan. Haleluya. Hari ini orang-orang yang berharga bersekutu bersama-sama memuji-muji Tuhan di sini. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, saya berharga di mata Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara-saudari, hamba Tuhan, gembala, pengerja, para majelis, panitia pembangunan yang sungguh luar biasa, yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, hidup setiap langkahnya diatur oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan. Luar biasa untuk siang hari ini. Dahsyat, Yesus tidak berubah. Amin. Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini Yesus terus selama. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tidak berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan, dia tidak akan berubah, kekal selama-lamanya. Amin. Itu Matius 24, 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 3. Langit dan bumi akan berlalu segera, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang ada di sana. Langit dan bumi akan berlalu segera, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Luar biasa. Berbahagialah mereka yang senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Haleluya. Pasti dan pasti. Engkau setuju atau tidak setuju, engkau terima atau tidak terima, langit dan bumi akan berlalu segera. Tapi mereka yang percaya Yesus, yang sudah sadar, bertobat, buka hati, terima Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan terbang bersama-sama dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu bersama Allah yang mengantar jiwaku ke surga. Oleh percaya, oleh
biasa kami semua masih hidup dan bernafas di kota yang bersejarah. Itu kota Manokwari, kota Injil. Semoga semua orang percaya yang ada di kota Injil Manokwari semua diisi penuh dengan Injil Yesus Kristus. Amin. Dan katanya kota Manokwari itu kota buah-buahan. Luar biasa tadi dengar anak-anak sekolah minggu punya pujian buah-buah Roh Kudus. Ini tadi malam saya berpikir, ini saya pilih lagu apa ya untuk kita memuji bersama-sama tentang buah-buah Roh Kudus. Sebab saya ada di kota buah-buahan yang namanya Manokwari. Begini saya diteguhkan nih oleh nyanyian tadi anak-anak. Itu apa tadi? Ya, kasih sukacita. Saya disemangati, saya dikuatkan, saya digairahkan, saya dibuat intim dekat dengan Tuhan lalu anak-anak sekolah minggu. Lalu berapa anak perempuan yang luar biasa yang nyanyi lagi. Hari ini aku ada karena kemurahannya luar biasa. Luar biasa hari ini engkau dan saya. Engkau yang cantik-cantik, engkau yang ganteng-ganteng, dan engkau yang rambut putih, maupun engkau yang anak muda dewasa. Hari ini engkau dan saya ada. Bukan karena kuat gaya tapi hanya oleh kemurahannya yang luar biasa membuat engkau dan saya ada hari ini. Luar biasa. Hari ini saya 70 tahun, 170 hari. Bukan karena kuat, tapi tadi lagu itu menguatkan saya. Hari ini saya 70 tahun, 117 hari. Ini bukan karena kuat, tapi kemurahannya Tuhan membuat aku ada seperti sekarang ada. Beri tepuk tangannya melihat pujian itu. Luar biasa. Kemurahannya Tuhan membuat saya dan engkau ada seperti ini. Hanya kemurahan Tuhanlah yang membuat saya dan engkau bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil. Cerita Tuhan Yesus kusuka masukka. Amin. Engkau dan saya harus suka cita penuh Roh Kudus untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus juru selamat kita. Yesus Kristus pengudus kita. Yesus Kristus tabib dokter yang ajaib bagi kita. Yesus Kristus Raja kita yang akan datang segera. Amin. Itu cerita-cerita yang indah. Dan beritakan cerita-cerita itu kepada mereka yang lain, supaya mereka yang lain bersama engkau dan saya kita pulang ke surga bila sangkakala Allah berbunyi. Amin. Amin. Cepat atau lambat engkau setuju atau tidak setuju, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Engkau ada di dalam gereja yang berasas Yesus Kristus, Raja yang akan datang segera. Amin. Gereja Kemah Injil, King GKI, dua gereja ini ada di dalam Yesus, Raja yang akan datang segera. Ini luar biasa. Beri tepuk tangan untuk bagian ini. Ini luar biasa. Kalau Yesus Raja yang akan datang segera, pasti kita semua ada kesiapan, bersiap-siap untuk menantikan Rajaku. Rajaku itu Yesus, Rajamu itu Yesus. Yesus yang sudah mati berkorban demi dosamu dan demi dosaku di atas kayu salib. Yesus yang sudah menyelesaikan semua dan segalanya di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Sudah, dosa sudah selesai. 3 orang yang percaya kepada Yesus berangkat ke surga. Bila nafiri Allah berbunyi di awan-awan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Dulu saya jauh. Amin, tahu kan? Dulu saya jauh dari jalan surga. Orang yang terikat dan buta. Hanya oleh cinta Tuhan beri saya
boleh kita lupa dulu waktu engkau dan kita semua ada di dalam kegelapan, lumpur rawa dosa. Tuhan Yesus masuk dalam lumpur rawa dosa, menemukan engkau, Bapak, Gembala, pendeta, pemusik, semua yang di belakang, kita semua ada dalam lumpur rawa dosa. Lalu Tuhan menemukan kita. Amin. Kalau tidak, kita semua celaka. Luar biasa, karena firman Tuhan yang memberitahukan kita manusia celaka. Roma 6:23. Upah dosa adalah ya mau menderita minta ampun selama-lamanya dalam neraka. Tapi luar biasa, oleh kasih-Nya engkau dan saya sudah ditemukan, diangkat, diselamatkan. Luar biasa. Sekarang surga sudah sah. Surga sudah sah. Amin. Surga sudah sah menjadi milik saya dan milik engkau. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah luar biasa. Surga itu sudah menjadi milik saya dan engkau. Pada waktu kita terjadi dalam perubahan yang ajaib, perubahan yang signifikan, perkara lama berlalu, perkara-perkara baru. Pada saat saya dan engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Saat itulah surga itu sudah menjadi milikku, milikmu. Tidak ada orang yang merampasnya. Amin. Namaku dan namamu ada dalam buku kehidupan yang kekal. Amin. Nama Bapak Gembala Karel ada di sana. Amin. Nama pendeta Jeki Tomo ada di sana. Itu sebabnya saya bercita-cita menari-nari saya berkata, karena namaku ada di sana. Amin. Luar biasa. Namaku dan namamu ada di sana dalam buku kehidupan. Namaku sama Yesus yang suci itu menyucikan dosaku, dosamu. Amin. Tapi Roma 6:23 bilang upah dosa adalah maut. Tapi bagi engkau maut sudah tidak ada lagi, talenta sudah jauh. Surga sudah menjadi milik kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah. Namaku. Karena namaku dan namamu sudah ada dalam buku kehidupan yang kekal. Amin. Saudara jangan mimpi bahwa hidup yang sekarang saya hidup dan engkau hidupnya akan hidup selama-lamanya di dunia ujung bumi tanah Papua. Jangan engkau beranggapan bahwa hidup ini saya punya. Saya akan hidup selama-lamanya, menikmati segala kesenangan, keramaian, kenikmatan dunia selama-lamanya. No, itu setan tipu. Amin. Hidup saya dan engkau hanya sementara saja. Kalau hari ini saya dan engkau hidup tadi tiga perempuan yang luar biasa menyanyi. Hari ini hanya oleh kemurahan
kemurahan-Mu lebih dari Gereja Tema Injil Kimi Tanah Papua. Kalau yang seperti ini sudah siap berangkat ke surga. Kalau Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tanah Papua Gereja Injil Lepas Berkanda. Saya tidak pandai kau DKI atau Kimi, tapi yang Injil Lepas Berkanda. Kalau seperti ini, yang Injil Lepas Berkanda sudah berangkat ke surga. Bila sangkakala berbunyi. Amin. Luar biasa. Itu sebabnya kita hidup sementara ini. Kita harus dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bangun hubungan kedekatan dengan Bapa di surga. Amin. Setiap hari. Kalau pendeta ini yang umur 70, 117 hari ini, jam 3 sudah bangun, praise and worship, memuji menyembah Tuhan. Jam 3 sudah bangun. Kadang-kadang pakai musik, ini musik gitar, kadang-kadang musik gailo. Jam 3 sudah, kadang jam 3 burung-burung aneka ragam warna di gunung-gunung lembah-lembah di tanah Papua sudah memuji Tuhan. Amin. Luar biasa. Yang hitam keriting, rambut lolol kah, rambut putih kah, warna putih kah, kuning kah, semua di atas tanah ini harus bangun jam 3 memuji menyembah. Amin. Lalu di setiap gereja Kemah Injil Kimi tanah Papua, gereja Kemah, bahkan semua orang Kristen di tanah Papua harus pagi-pagi membangun mesbah doa. Amin. Mesbah doa keluarga. Itu surga dalam keluarga. Membangun mesbah doa. Selamatkan generasi tersisa dari yang tersisa. Bangun mesbah doa. Pagi duduk santai bersama. Ada bapa, ada mama, ada anak laki-laki, anak perempuan, ambil gitar, memuji-muji. Satu orang baca firman Tuhan. Bapa sebagai imam dalam keluarga merenungkan firman Tuhan. Terus ada pesan-pesan dari mama terkasih kita kepada kami, kemudian anak-anak punya sesuatu, kasih tahu bapak begini boleh, mama begini boleh, dalam ibadah, di dalam membangun mesbah doa malam bersama-sama. Ini tempat keselamatan kehidupan. Ini dunia sekarang tengah berbahaya, generasi brutal, generasi hancur-hancur di mana-mana tempat. Generasi yang akan selamat di dekade akhir zaman menunjuk kedatangan Tuhan adalah keluarga-keluarga Kristen yang membangun mesbah doa keluarga. Duduk bersama-sama mencari wajah Tuhan. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Satu keluarga bersatu. Kalau satu keluarga bersatu dalam pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan. Ini luar biasa. Tuhan akan memerintahkan berkat. Berkat-berkatnya pasti akan jadi heran. Mazmur 133 di sana berkata, tuh sungguh alangkah baiknya dan indahnya akan kamu rukun bersama-sama, keluarga bersama-sama rukun. Kalau di sana janji Tuhan, Tuhan perintahkan berkat, perintahkan berkat, perintahkan berkat, berkat. Tuhan perintahkan berkat, berkat secara sempurna, berkat, berkat, berkat tubuh, berkat tubuh jiwa roh. 1 Tesalonika 5:3, berkat tubuh jiwa roh dicurahkan di dalam keluarga. Membangun mesbah doa. Jangan mimpi keluarga
keluargamu, anak kekasihmu yang laki-laki dan perempuan akan selamat di generasi dekade ini. Sekarang anak kita yang perempuan laki-laki, mereka akan hidup di tengah-tengah generasi yang brutal, angkatan yang bentuk. Kalau anak-anak kami tidak dibina di dalam persekutuan mesbah doa keluarga, hancurlah riwayat. Sekarang coba lihat di setiap kota di tanah Papua, di mana-mana tempat. Nabire, Jayapura, Wamena, Enarotali, Timika, saya tidak tahu Papua Barat, Manokwari. Generasi hancur-hancur, brutal di mana-mana tempat. Tidak tahu masa depan model orang Papua yang model apa yang akan masih ada tersisa. Generasi yang tersisa akan datang adalah generasi dari keluarga yang membangun mesbah doa. Mereka akan mewarisi negeri ini. Sebab mereka akan dikuatkan imannya. Kalau mereka tinggalkan bapak, mama, keluarga, dia pergi merantau di kota studi, orang lain di sana, di negeri sana perantauan. Dia akan jadi kuat. Dia akan jadi kuat karena dia digembleng, ditakar, digodok dalam mesbah doa. Anak kita akan jadi kuat. Kalau dia dilepaskan, dia akan mandiri bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus di sana. Lalu dia jadi menuntut ilmu, kembali dia bawa ijazah, amin, untuk membangun negeri ini. Kalau anak-anak yang tidak membangun mesbah doa keluarga diutus keluar di sana, dia tidak bawa pulang ijazah, tapi dia bawa pulang apa? Dia bawa pulang apa? Dari kota studi Jakarta, Semarang. Saya kemarin tanggal 30 Desember khotbah para mahasiswa Jawa Bali, khotbah tanggal 3 kemarin tahun baru di Jakarta. Mereka datang mereka ke sana menuntut ilmu. Orang tua berharap dia bawa datang ijazah. Tapi apa yang dia bawa? Kira-kira dengan kita. Dia tidak bawa anak, tapi dia bawa anak pergi. Di sana dia bawa pulang. Wah, kasih. Itu anak-anak laki-laki dan perempuan yang tidak pernah dibangun dalam mesbah doa keluarga. Di dalam konferensi 2017 Raker di Timika sebelum corona jadi, saya hari itu disuruh khotbah. Khotbah saya itu Papua kemain di Papua membangun mesbah doa. Membangun mesbah doa, tempat keluputan dan keselamatan generasi baru. Kalau tidak membangun mesbah doa, kasihan keluarga-keluarga anak-anak kita. Membangun mesbah doa itu sangat penting di tanah Papua. Bahkan gereja klasis koordinator harus membangun mesbah doa. Bagaimana nasib gereja yang besar kalau tidak membangun mesbah doa di sinode di sana? Hanya setiap hari datang di kantor bicara politik saja, dunia saja. Bagaimana gereja yang besar akan diberkati kalau seperti ini? Sehingga hari ini kita punya umat ini hancur-hancur di mana-mana tempat, di gunung-gunung, di lembah-lembah, bahkan di kota-kota. Anak majelis, anak pendeta, miras, hancur, tabanting sana, tabanting sini, di mana-mana tempat. Membangun mesbah doa itu penting. Haleluya. Apalagi hari-hari yang menentukan ini. Bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Baca Amos 4, coba baca Amos 4. Baca kita sebetulnya Amos itu. Haleluya, Amos. Roh Kudus bawa kita di daerah ini, Amos. Haleluya. Semua datang di Amos. Kita pergi ke daerah Amos, di kawasan Amos. Haleluya. Di pasal 4. Ya, ini kopnya itu terhadap perempuan
ini gimana ini? Ibadah orang Israel adalah bukan. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Itu ayat 6 sampai 13. Baru di situ saya cuplik satu ayat dari 12b. Haleluya. Sudah dapat itu? Amin. 12b. 1, 2, 3. Ya, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, Allah orang Israel. Allah Israel. Israel itu artinya apa? Kita anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang Israel, orang-orang rohani. Namanya orang Israel. Amin. Orang Israel jasmani itu di sana. Di mana? Di Timur Tengah. Saya orang pertama yang injak di Yerusalem. Orang Papua pertama di sana. Dan di sana saya kira itu surga. Surga tahu-tahu di sana ada diskotik. Di sana ada orang yang hancur-hancur di kota-kota. Saya kira ini Yerusalem jadi. Ini luar biasa. Saya biasa menyanyi. Oh Yerusalem, kota yang mulia. Saya kira ini kota mulia kan? Di tahun 90 ini yang angkatan pertama Indonesia. Saya juga gabung di Papua pertama di Israel. Begini luar biasa kota Yerusalem, tapi di sana ada orang minta-minta di ratapan, terlalu ratapan di mana-mana. Orang minta-minta. Kita di mana turun dengan bistop, di sini ada orang minta-minta di mana-mana. Saya kira mereka di Yerusalem dan semua serba ada lengkap, tapi tidak masih ada minta-minta. Saya satu kali ke Yerusalem, New York lagi. Satu kali saya tiba di ini kota yang terbesar seluruh dunia, kota PBB. Tapi di sana juga saya jalan di lorong-lorong begini, ada orang minta-minta. Di mana yang tidak ada minta-minta? Israel, surga yang mulia. Haleluya, surga yang mulia. Itu luar biasa. Oh Yerusalem, kota yang mulia, hatiku rindu ke sana. Ya, jangan rindu orang kalau ramai-ramai ke Israel sana, kita tidak rindu yang Israel sekarang dunia jasmani. Tapi kita rindu Israel yang rohani, yang tiada akhir dan tiada awal. Yerusalem baru, luar biasa. Saya ke Israel baru saya di Jakarta ketemu dengan Bupati Madacan. Bupati baru tadi malam di bawah. Ketemu, Bapak pendeta dari mana? Tidak, kami angkatan yang pertama dari Indonesia ke Israel. Ada dan saya Papua satu-satunya. Sudah ke Gunung Sinai, sudah berdoa di Israel untuk Papua. Sudah berdoa di sana. Bagaimana caranya bisa pergi? Ini saya kasih alamat beliau. Begini, seluruh bupati tanah Papua yang berangkatkan ke Israel yang pertama itu Mandatsan. Dia akan berangkatkan. Saya kasih tahu dia bahwa Pak Mandatsan dia berangkatkan. Kemarin dia lihat saya itu amin yang generasi baru. Dia ketawa-ketawa saya di lapangan situ. Dominggus Mandatsan. Luar biasa. Jadi sekarang itu ke Yerusalem. Jadi sekarang ini kita mau berangkat Yerusalem baru, sekarang sedang turun dekat. Tuhan mau Yerusalem baru. Itu sebabnya bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Bersiaplah bertemu dengan Yerusalem baru, kota yang mulia, kota yang dirindui oleh orang-orang yang beriman. Kota yang dirindui oleh orang-orang yang teraniaya gara-gara memberitakan Injil kemana-mana. Surga Yerusalem baru itu kota yang dirindui oleh anak-anak Tuhan yang beriman. Bersiaplah bertemu dengan Yesus. Di sini firman Tuhan Amos 4 ayat 12b itu, karena aku akan melakukan demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Ini Tuhan mau melakukan apa ini? Kalau Tuhan suruh bersiaplah. Dipersiapkan harus matang ini.
Bersiaplah bertemu dengan Allah. Di sini firman Tuhan ayat 6 itu, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak sentuh makanan, dan segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadamu. Namun kamu tidak berbalik kepadamu. Dalam pembacaan Amos pasal 4 ayat 6 sampai 13 ada lima kali seruan. Kamu tidak berbalik kepadaku. Ayat yang ke-6 di sini memberitahukan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Lalu ayat yang ke-8, penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Lalu ayat 10, ayat yang ke-9, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum yang telah melayukan tanaman-tamananmu, kebun-kebun anggurmu, pohon ara, pohon zaitun, tapi dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak bertobat. Lalu ayat yang ke-10, aku telah melepaskan penyakit sampah, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Lalu yang di bawah yang ke-5, aku telah mencungkil balikan kota-kota dengan gempa didatangkan di dunia. Kota runtuh, gedung-gedung runtuh di mana-mana tempat. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ini Tuhan hajar. Tuhan hajar dunia ini supaya dunia sadar dan bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Tuhan ajar. Sudah menaik di mana-mana tempat. Sudah menelan ribuan orang di atas kulit bumi ini. Gempa bumi meletus di mana-mana tempat. Menelan banyak korban. Tapi orang tidak sadar dan tidak bertobat. Gempa dihadirkan Tuhan. Hantam satu kota. Gedung-gedung besar runtuh. Seperti di mana? Ukraina kan? Hancur. Namun dunia tidak mau sadar dan bertobat. Peperangan melanda di mana-mana tempat. Kita lihat kemarin Rusia hantam segala macam. Tidak mau bertobat lagi. Penyakit apa kemarin melanda satu dunia ini? Covid apa? Covid corona melanda satu dunia. Tapi dunia tidak sadar dan bertobat. Tidak sadar dan bertobat. Tambah keras kepala. Kepala batu. Dunia nakal. Dunia nakal. Tuhan izinkan corona datang melanda satu dunia ini. Tapi dunia masih belum sadar dan bertobat. Di sini Tuhan kasih tahu kepada kita anak-anak Tuhan, bersiaplah bertemu dengan Allahmu. Yesus Kristus adalah Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Yesus Kristus tinggalkan surga yang mulia, tempat kebahagiaan, tempat kedamaian, tempat penuh kemuliaan Tuhan. Yesus kasih tinggal semua. Dia datang ke dalam dunia. Itu Allah luar biasa, mengorbankan anaknya yang tunggal, namanya Tuhan Yesus, menjadi juru selamat bagi umat manusia yang sudah ditargetkan. Upah dosa adalah maut, tapi luar biasa kasih Tuhan itu. Beri tepuk tangan dulu supaya jangan mengantuk. Kasih Tuhan luar biasa. Tentunya kita orang dunia ini sudah hancur dalam dosa dan sudah dibuang ke dalam lubang kebinasaan. Tapi luar biasa, Allah kita itu Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang menyayangi kami, Bapa yang tidak pernah menjatuhkan kami. Yohanes 3 ayat 16 sana berkata,
Beri tepuk tangan yang meriah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya dan engkau yang percaya kepada Yesus tidak binasa ini tidak dibuang dalam neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan. Kami kita namaku sanalah. Luar biasa Allah itu yang membuat kita namamu dan nama keluarga di sana. Tuhan sayang dan Tuhan cinta orang berdosa. Haleluya. Tuhan sayang dan Tuhan cinta orang berdosa. Luar biasa. Saya suka menceritakan cerita tentang Yesus yang tadi lagu itu. Walaupun rambutku putih, walaupun 70 menuju 80 tahun, selama ada kekuatan, hanya memberitakan nama Yesus. Yang lain yang kamu boleh beritakan. Tapi pendeta Yehezkiel Jekikomo hanya memberitakan nama Yesus dalam sisa hidup ini. Karena Yesus itu junjunganku. Yesus itu junjungan saya. Saudara-saudari, luar biasa. Saya anak pertama dari gereja Injil Empat Bergada di tanah Papua yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus oleh seorang pendeta yang namanya pendeta Tuan Pos, Walter Pos. Saya anak pertama. Dulu waktu itu saya lahir di sebuah kota yang namanya Kota Injil Manapoa tidak, tapi Kota Injil yang ada di Enaltari. Itu Kota Injil Empat Berganda. Saya dilahirkan di situ. 70 tahun 170 hari yang lalu. Saya dilahirkan di sana. Lalu waktu itu ada Tuan Pos. Saya punya orang tua sekolah kita pertama, teman dari Diego, 12 orang. Tapi bapak saya setelah 1 tahun sekolah, 1,5, dia tinggal di sekolah kita dan masuk polisi. Jadi ini polisi Belanda masuk kita. Jadi waktu itu saya dilahirkan. Lalu orang tua bawa ke gereja. Tuan Pos dia persembahkan saya sebagai anak yang pertama dari Injil Empat Berganda tanah Papua kepada Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Dan Tuhan Pos dia kasih nama saya Yehezkiel. Anak pertama dipersembahkan kepada Tuhan, kasih nama Yehezkiel. Apa artinya Yehezkiel? Yehezkiel itu artinya apa? Yehezkiel, ya, Bapak bilang penjaga Israel. Amin. Yehezkiel itu penjaga Israel. Amin. Jadi Tuhan Pos kasih nama Yehezkiel. Mungkin di Roh Kudus yang kasih nama. So, saya sekarang sudah berapa tahun punya mendoakan tanah Papua. Saya punya satu hati berdoa berkati tanah Papua. Sama Papua Ministry. Menjaga Papua. Sebagai duta Kristus di tanah Papua. Semua masalah di seluruh Papua. Sebagai duta kasih lapor kepada negeri asalku. Surga yang mulia. Papua begini. Manokwari begini. Wamena begini. Tolikara begini. Dunga begini. Ilaga begini. Merauke begini. Kasih tahu kepada Tuhan. Bapa di surga, generasi Papua begini. Semua maju dalam kenakalan remaja. Papua miras, Papua narkoba, Papua ganja, Papua judi togel. Kasih tahu kepada Bapa di surga supaya belas kasihan Tuhan tercurah di atas. Itu namanya penjaga Israel, duta Kristus. Sehingga Yesus Raja di atas segala raja dikibarkan di mana-mana tempat. Haleluya. Ini bendera saya ini dari tahun 2000 sudah di mana-mana bawah. Jakarta sudah berkibar. Seluruh tanah Papua, Sorong, Biak, Yaukimo, Wamena, bendera itu dan ini Yesus King. Yesus King of King. Yesus King of King. Raja di atas segala raja. Memerintah di atas tanah Papua. Dengan ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 10 1, 2, 3.
Siapa rindu supaya Papua dapat kerajaan Allah? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi cendrawasih seperti di surga. Amin. Luar biasa. Artinya semua orang Papua di bumi cendrawasih tidak boleh satu pun yang masuk neraka, tapi semua masuk surga. Amin. Haleluya. Kalau kita yang semua masuk di Kairos ini sudah tahu kita semua punya surga. Amin. Kita semua ini punya tugas cerita tentang nama Yesus kepada dunia mana keluarnya, supaya anak-anak jalanan siapa saja, pejabat siapa saja, mereka sadar dan bertobat. Amin. Amin. Kalau saya setiap hari memberitakan nama Yesus, harus 7 kali saya sebut nama Yesus, dan 7 orang saya harus beritakan nama Yesus. Entah siapa yang kau gubernur kah, pejabat kah, ketemu, Bapak sudah dengar berita, stop dulu. Bupati Yakumo ada di sana, Pak Gabo. Dia naik mobil. Bapak, stop dulu. Apa tuh? Bapak, ada berita ini. Berita apa, pendeta? Tidak. Tuhan Yesus mencintai Bapak. Langsung dia buka pintu, turun dan dia peluk saya. Karena mungkin dia luar biasa. Mungkin dia kecewa lah, putus asa, kata ini masuk. Tuhan Yesus mencintai Bapak. Amin. Dan di mana-mana tempat ketemu dengan anak jalanan minum mabuk yang kontan sana sini semua. Anak, kau sudah dengar berita kan? Berita apa Bapakku? Artinya Tuhan Yesus mencintai saya. Aduh, Bapak. Dan gara-gara itu ada hampir 4 ke 6 pas sudah sadar dan bertobat kembali ke jalan Tuhan. Haleluya. Kita lepaskan nama Yesus saja. Selanjutnya itu urusan siapa? Urusan Roh Kudus jadi beri tepuk tangan beri buat Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ini 5 kali di dalam Amos ini. Amos pasal 4 ayat 6 sampai 13. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Sudah datang musibah, gempa bumi, gunung meletus, penyakit sampar, penyakit AIDS, segala macam, tapi masih tidak bertobat. Banyak masih tidak bertobat. Injil 4 berganda, King tanah Papua harus tetap memberitakan nama Yesus. Amin. Nama Yesus beritakan, hai jemaat Tuhan. Gereja harus kembali kepada Injil 4 berganda. Amin. Tidak berada gerakan-gerakan tambahan di atas gereja ini. Sudah 10 tahun sudah gerakan tambahan. Harus kembalikan gereja ini kepada Injil 4 berganda. Kembalikan kepada kasih yang semula. Kembalikan kepada aturan gereja, dasar dan teguh. Kembalikan gereja ini kepada Alkitab. Memberitakan Injil. Terus buka lapangan KKR penginjilan di mana-mana tempat. Gara-gara tidak memberitakan Injil KKR, kita punya anak pendeta gembala di Mewo, di Danika, di Nepagopa, sudah semua jadi pecandu, narkoba, ganja, miras. Itu sebabnya mari kita bangkit memberitakan Injil. Ini waktunya sudah dekat. Tuhan mau datang segera. Semua tanda-tanda dunia ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanmu, juru selamatku yang membawa saya ke surga mau datang segera. Amin. Itu sebabnya bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Sadar dan bertobatlah. Celup hidupmu dalam darah Yesus. Dosa kecil, dosa besar, no, surga no. Dosa kecil atau besar, no, surga. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tak bercacat celah surga. Sekarang kita berjingkrak-jingkrak, lompat-lompat, menari-nari, surga saya punya. Tapi kalau tidak ada kekudusan, tidak akan bertemu dengan alam, dengan Yesus. So dia adalah kudus. Harus kudus. Dan kejarlah level rohani. 7 kesempurnaan Tuhan, tidak bercacat celah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tubuh jiwa roh
Coba baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tubuh jiwa roh tidak bercacat celah. Tuhan mau datang, tidak boleh main-main. Tuhan mau datang, harus bersaksi tentang nama Yesus. Tuhan mau datang, keluarga-keluarga harus bangun mesbah doa. Tuhan mau datang, pemuda-pemuda harus penuh dengan Roh Kudus, memberitakan nama Yesus kepada teman-teman. Tuhan mau datang segera. Ya, 1 Tesalonika 5:23 tolong dibaca. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, rohku dan rohmu, tubuh jiwamu tidak bercacat celah. Artinya harus ada kekudusan. Amin. Harus benci dosa. Benci dosa dan cinta Tuhan Yesus. Baru engkau akan masuk negeri idamanmu yang kekal, yaitu surga yang mulia. Negeri Tuhan ada. Amin. Kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tidak main-main. Gereja ini hadir supaya dari upah dosa adalah maut, supaya semua yang menuju maut jadi kudus, supaya semua masuk surga. Amin. Jadi kudus. Hari-hari ini semua bangkit. Saudara, dulu engkau tidak ada. 100 tahun lalu siapa yang pernah hidup di Manokwari? Angkat tangan. 100 tahun yang lalu ada yang hidup di Manokwari kan? Bapak Pemusi. Adakah tidak? Coba kasih tahu, adakah tidak ada? Adakah tidak ada? Tidak ada. Lalu 100 tahun yang akan datang kamu ada di Manokwari lagi tidak? Coba jawab. 100 tahun yang lalu tidak ada di Papua. Lalu 100 tahun yang akan datang masih hidup di Papua tidak? Mengapa tidak? 100 tahun yang lalu juga jawab tidak. 100 tahun yang akan datang juga jawab tidak. Kenapa? Gembala kalian bilang hidup sementara. Beri tepuk kanannya. Hidup ini sementara saja dan singkat adanya. Semua orang itu dilahirkan oleh siapa? Laki-laki atau perempuan? Firman Tuhan bilang semua orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan itu singkat umurnya. Luar biasa. Kalau singkat umurnya, mari kita atur barisan merapat dengan Tuhan. Amin. Atur barisan setiap pribadi keluarga merapat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, bangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Maka di situ Tuhan hadir. Dan dari langkah-langkah kehidupan dalam setiap langkah-langkahmu akan disertai oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan mengantar, mengarah ke jalan-jalan yang benar, perkataan yang benar, pikiran yang benar, mata yang benar, lidah yang benar, lidah yang tidak berdosa. Dia akan mengantar kepada kekudusan, kepada kesempurnaan. Engkau akan mengalami kemenangan satu kepada kemenangan lain. Kalau tidak ada Roh Kudus, kau akan jadi seperti patung. Patung di bawah itu ada mata, tapi saya belum pernah dia bergoyang-goyang. Ada kaki, tapi dia tidak pernah berjalan. Memang dia ada karena apa? Memang dia patung toh. Jangan lagi Kristen patung. Jangan jadi Kristen patung. Itu Kristen yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dalam patung tidak ada udara. Tidak ada udara. Dia patung memang. Dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa ngomong. Dia tidak bisa melihat. Dia patung namanya. Jangan jadikan Kristen yang seperti model itu. Patung. Tidak boleh. Tuhan mau datang, tidak boleh. Harus hidup. Manfaatkan waktu yang lebih baik-baik. Ini waktunya singkat. Dosa semua harus dibenci. Tidak boleh ada dendam-dendam. Kepahitan tidak boleh bawa-bawa sampai hari ini. Ini Tuhan mau datang. Dendam, iri, benci. Tidak boleh. Kamu punya HP benci-benci orang itu bertobat. Menjelek-jelekan orang.
Ya. Apa itu tukang kontrol ini? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, hidupku bukan aku lagi. Yesus yang dalamku, berarti semua milik itu punya siapa? Punya Yesus, semua milikmu. Mobil yang ada di halaman ini, HP yang ada di tangan ini, semuanya serahkan kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Dengan demikian menggunakan Tuhan, ada pahala menanti di langit biru di sana. Amin. Pahala, tunggu saya di sana, itu waktu dalam punya. Pahala, tunggu saya di sana. Karena hidupnya benci dosa, cinta Yesus, mengasihi sesama, tidak ingat dosa orang lain. Bakarat itu ingat dosa, tidak boleh, harus benci. So, siapa yang mau masuk surga? Mau jemput Tuhan Yesus? Siapa yang mau jemput Tuhan Yesus? Siapa yang mau jemput Tuhan Yesus? Bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Yesus tiada duanya. Yesus tiada duanya bagi engkau dan saya. Yesus tiada nomor satu buat engkau dan saya. Yang lain-lain boleh kau lepaskan dan buang jauh-jauh. Yang lain-lain kau buang asingkan, jaskan bisa buang. Tapi Yesus yang ada dalam Bapa pendeta karen, lalu tidak boleh. Yesus. Dan pendeta dia ketemu tidak boleh. Amin. Yesus ada dalam, kamu tidak boleh lupakan. Amin. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhanku dan ku ikuti dalam segala hidupku. Berdekat padamu dan dekat padamu. Tuhan juga ku ikuti. Yesuslah yang ku miliki. Tutup mata. Sudah 1 jam kamu punya mata, sudah lihat hamba Tuhan yang bicara firman Tuhan. Sekarang kamu lihat diri sendiri. Lihat kamu punya mata itu, dia kemana selama ini. Lihat hatimu itu selama ini kemana. Pikiranmu ini selama ini kemana. Kata-kata lidah-lidah ini selama ini kau bikin apa. HP itu selama ini kau memuliakan Tuhan atau menghina Tuhan. Tuhan luar biasa hari ini. Tuhan sayang engkau Kairos. Tuhan sayang engkau Kairos. Ada belas kasihan buat engkau siang hari ini. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang segera menjemput engkau dan saya. Siapkanlah dirimu bertemu dengan Yesus. Di dalam malam ini ada benci dosa, cinta Yesus. Berdamai dengan siapa saja. Hari ini Roh Kudus kasih tahu saya punya masalah ini kembali yang belum tuntas. Dosa ini ada dalam hatiku, dalam pikiran saya. Tidak boleh benci, itu bukan dolar. Itu bukan dolar. Tembaga pula emas dan perak. Kau simpan. Segera buang. Itu yang memblokir semua berkat. Dosa memblokir semua yang indah-indah, semua yang mulia-mulia, semua yang tidak layu. Dosa memblokir. Haleluya. Yesus bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih sudah berat. Dosa kecil dan dosa besar sama saja. Itu beban berat. Akan batal masuk surga kalau simpan dosa. Sebabnya siang hari ini, siang yang indah, kesempatan yang luar biasa. Engkau dari tempat angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak boleh lihat kiri kanan bukan belakang. Semua sama. Haleluya.